latihan 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Sekarang kita lanjutkan. Terakhir kita sampai ke latihan yang ke-6 ya, halaman 8 jilid 2. Sekarang kita akan mengambil latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 kita lihat di sini perintahnya ya. Ta'ammalil misalaini, renungkan dua contoh berikut. Summa kawin jumalan mislahuma, kemudian susunlah jumalan kalimat-kalimat mislahuma seperti dua contoh. Minal kalimat sil atiyati, dari kata-kata berikut. Contohnya, aminal hindi anta am min Pakistana. Ya, apakah terjemahan bahasa Indonesianya? Apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Sebetulnya bisa saja seperti ini ya. Sebetulnya bisa saja seperti ini. A'anta minal hindi, gitu. Am min Pakistan, bisa seperti itu. Tapi di sini ingin dibalik, ya. Khabarnya maju duluan, mubtadanya diakhirkan. Jadi kita ngikutin yang mana? Kita ngikutin pola yang ada di buku saja, yaitu aminal hindi anta am min Pakistana, apakah kamu dari India atau dari Pakistan. Kemudian contoh yang kedua, atobibun anta am muhandisun, apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur, gitu ya. Sebetulnya sama seperti tadi, bisa dibalik, dan mungkin lebih gampang bagi kita kalau kita mengatakan a anta tobibun am muhandisun, itu kan kita akan lebih suka yang seperti ini. Tapi di sini enggak, di sini dikasih variasi yang lain dan itu masih boleh. Dua-duanya benar. Nah, kita ngelatih yang seperti yang tertera di buku. Atobibun anta am muhandisun, gitu ya. Oke, bikin seperti itu ya. Bikin seperti itu. Kita lihat contoh nomor 1. Saya kasih contoh dulu. Nomor 1-nya ada kata anta, ada kata mujtahidun, ada kata kaslanu. Ya, bikin kalimat seperti contoh. Contoh yang 2 tadi ya, pilih salah satu nih, cocoknya ke yang mana. Ya. Nah, karena di sini ada anta, ada mujtahidun, ada kaslanu, maka kalimatnya seperti ini. Amujtahidun anta am kaslanu, gitu. Sama seperti contoh yang nomor 2 ya enggak? Kenapa tidak pakai min? Ini mah bukan masalah tempat, jadi nggak usah pakai min-minan. Itu pinter sedikit, nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang siapa yang mau ngajakin nomor 2? Coba baca nomor 2. Langsung kalimat jadinya aja. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Aminasini. Terus? Hiya. Terus? Hiya am. Terus? Minal yabani. Gitu. Ya karena ini nama tempat, jadi cocoknya sesuainya dengan contoh yang pertama. Aminasini hiya aminal yabani. Berikutnya nomor 3, bareng 1, 2, 3. Nomor 3 gimana? Atobibatun anta. Tobibatun. Atobibatun anta. Bukan anta, atau masa anta Anti. tobibatun. Anti. Atobibatun anti. Terus am mumarridotun. atobibatun anti am mumarridotun, gitu. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. Ketemu belum polanya? Pola bikinnya? Amin Nasoro. Salah, itu bukan nama tempat, Nama Nasoro. Nama tokoh. Bukan, itu tuh kaum. Anasorohum Anasorohum am Yahudun. Apakah mereka orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi? Gitu caranya. Ketemu belum polanya? Ya. Oh, berikutnya. Nomor 5. Oh, polanya gimana? Diputar-putar. Oh, gimana polanya? Aminal masjid. Amin masjidi hada am
mudarrisati. Ngaco. Bukan gitu atuh, gini. Amasjidun hadza am madrasatun. Apakah ini masjid atau sekolah? Oh iya. Gitu ya. Ini bukan wakil min, ini bukan tempat itu, bukan daerah, bukan negara, bukan kota, ya. Amasjidun hadza am madrasatun, bukan mudarrisatun. Masa masjid dibandingin sama ibu guru, nggak terima dia. Oke, berikutnya. Nomor 6. Ayo, gimana? Asayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Ini mah saya yang jawab semua aja. Ini mah betul semua saya yang jawab soalnya. Apakah terjemahannya? Tentu saja. Apakah ini mobilnya Bapak Kepala Sekolah atau mobil Pak Guru? Gitu. Oke, nih nomor 7 nih. Masa kagak bisa nomor 7 nih? Aman mutajawwid. Enggak ada man di situ. Iya. Langsung. Jadi mutajawwijun anta terus azabun. Amutazawwijun anta am azabun artinya apa? Apakah ente udah nikah atau jomblo? Gitu. Menikah. Dari kata zawaj. Azabun itu jomblo. Ya, bunyinya kayak azab ya enggak? Kan ya cocok. Jomblo tuh memang diazab, ya. Berikutnya. Akholatika hunna. Nah, kenapa tiba-tiba kasroh enggak ada penyebabnya? Akholatuka hunna ammatuka. Apakah mereka bibi-bibi kamu dari ayah atau bibi-bibi kamu dari ibu? Berikutnya. Amin Pakistana. Bagus. Gua Terus apa ini? Min Irona. Iran tuh negara Syiah di situ ya. Amin Pakistana huwa amin Irona. Gitu. Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Berikutnya. Aqribun baituka ambaidun. Aqribun baituka ambaidun. Apakah rumah kamu dekat atau jauh? Gitu ya. Ya, sering-sering latihan ya. Berikutnya, ta'ammalil amsilatal atiyata lidzu. Renungkan contoh berikut ini untuk contoh kata zu, artinya yang memiliki. Ya, zu kemarin di jilid 1 sudah muncul abun dengan akhun. Nah, zu ini satu geng dengan abun dengan akhun. Disebutnya al-asma usittah kalau di Alfiyah atau al-asmaul khamsah kalau di Jurumiyah. Zu itu artinya yang memiliki. Contoh lihat di sini. Mudiruna zu qomatin tawilatin. Mudir kami, kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. Ya, zu itu memiliki. Ya. Zu mudhof, kemudian di depannya qomatin. Kenapa kasroh? Karena dia jadi mudhof ilaih dari zu. Ya, jadi mudhof ilaihnya. Nah, berbeda dengan abun dan akhun. Kalau abun dengan akhun bisa dimudhofkan, bisa enggak. Tapi kalau zu selalu dimudhofkan. Wajibul idhofah. Selalu mudhof, enggak mungkin sendirian. Berikutnya, coba baca nomor 2. Hadad daftaru Terus musattorin. Hadad daftaru zu warakin musattorin. Buku catatan ini memiliki warok tu kertas. Musattor tu dari kata mistoroh, bergaris. Buku catatan ini memiliki kertas yang bergaris. Zu mudhof, warokin mudhof ilaih, musattorin naat dari warokin. Berikutnya. Ahmadu talibun. Terus ilmin wa khuluqin. Bagus. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang mahasiswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Ya, nah, talibun di situ jadi khobar dari Ahmad, zu warokin naat dari talibun. Ya. Berikutnya, baca lagi. Hadal qamisu dukum min. Terus qasirin. Terus Badaka
Terus zukum min tawilin. Hadza qamisu zukum min qasirin. Kemeja ini memiliki ya lengan. Ya, lengan baju maksudnya. Kemeja ini memiliki lengan baju yang pendek dan yang itunya ke kemeja ya, dan kemeja itu memiliki lengan baju yang panjang. Baju lengan pendek, lengan panjang ya. Berikutnya. Ayo baca. Masjidul ladzi fi hayyina dumuna Manaratin wahidatin. Al-masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di kampung kami memiliki sebuah menara. Ya, wahidatin naat dari manaratin ya, jadi muannas. Itu untuk penggunaan zu muzakkar tunggal. Nah, di sini ada variasinya. Iqra'il amsilata tsumma hawilil jumlatal atiyata mislaha. Baca contoh kemudian ubahlah kalimat berikut sesuai contoh. Lihat. Hadza thalibu zu khuluqin. Mahasiswa ini memiliki akhlak. Nah, bagaimana kalau para mahasiswa apakah tetap zu? Tidak, ya. Haula itullabu zawu. Ya, haula itullabu zawu khuluqin. Para mahasiswa ini memiliki akhlak. Khuluqnya tidak berubah jadi jamak. Ya, yang berubah jadi jamak si zu-nya. Kemudian kalau perempuan satu bagaimana? Hadhihi thalibatu zatu khuluqin. Asalnya zu jadi zatu. Jadi zu laki-laki satu orang, zawu laki-laki banyak, zatu perempuan satu orang. Nah, kalau perempuan banyak, haula it-thalibatu zawatu khuluqin, ada zawatnya. Ya. Jadi zu, zawu, zatu, zawatu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Hadzal rajulu zu malin katsirin. Laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Nah, bagaimana kalau laki-lakinya banyak? Bagaimana kalau laki-lakinya jadi perempuan satu? Bagaimana kalau jadi perempuan banyak? Oke, saya bacain. Hadzal rajulu zu malin katsirin. Kalau banyak jadi gimana? Laki-laki banyak tuh yang nomor 2-nya. Terus jama' dari rajul haula'ir rijalu. Terus zawu malin katsirin. Sekarang perempuan. Hadihi rijalah. Ada rijalah. Rajul kalau perempuannya mar'ah. Mar'ah ya. Hadhil mar'atu gitu. Zatu malin katsirin. Nah, hadhil mar'atu zatu malin katsirin. Sekarang perempuan banyak. Haula'i apa tadi? mar'atun kalau banyak. Mar'at. Nisa, mar'ah Nisa. Jama' dari mar'atun tuh nisa. Haula'i. Gak nyambung, biarin aja emang begitu jamaknya ya. Zawatu. Haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Gitu cara memahaminya. Oke, lihat berikutnya. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Masukkan la'alla kepada kalimat-kalimat berikut ini dengan mengetahui bahwasanya la'alla saudaraan sama inna dari segi pengaruh bukan dari segi makna. Pengaruhnya sama. Ya, lihat di situ. Huwa bi khairin. Belum ya. Nah, sebelum kemasukan la'alla dia bunyinya huwa bi khairin. Kalau kemasukan la'alla bagaimana? Sama seperti kalau kemasukan inna. Huwa kemasukan inna, innahu. Bukan inna huwa tapi innahu. Nah, maka huwa kemasukan la'alla bunyinya sama. Jadi la'allahu. Gitu ya. Huwa bi khairin, la'allahu bi khairin. Sekarang baca nomor 2. Sebelum kemasukan la'alla dan setelah kemasukan la'alla. Ayo. Sudah 3. Nomor 2. Belum huma di sini. Hum bi khairin. Terus masukkan la'alla. La'allahum bi khairin. Berikutnya. Hiya nomor 3. Hiya bi khairin. Hiya bi khairin. Terus
Kalau hiya jadi apa? La'allaha bi khairin. Nah, ya, la'allaha bi khairin. Berikutnya, hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Gitu ya, sama seperti hum. Berikutnya, anta bi khairin. Jadi ngaco la'alla anta ya. La anta kemasukan ina jadi innaka. Gitu kan? Iya, la'allaka. Nah, itu la'allaka bi khairin. Antum bi khairin. La'allakum bi khairin. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Ya, antunna bi khairin. Jadi la'allakunna bi khairin. Bagus. Ana najihun. Ana. Itu mana? Itu mah fi'il madi. La'al, coba ana kemasukan inna jadi apa? La'alli. Ya. La'alli najihun. Tidak pakai nun wiqayah, tidak la'allani ya. Yang paling yang paling pas itu la'alli. Itu seperti yang digunakan oleh Al-Qur'an ya. La'alli ablugul asbab, seperti perkataan Firaun ya. Jadi la'alli najihun. Nahnu najihuna la'allana. Nah, baru la'allana. Naknya panjang, 2 harokat, ada alifnya ya. La'allana najihuna. Nah, sekarang al-mudiru fi ghurfatihi, masukkan la'alla. La'allahu. Kenapa mudir jadi hu? Bukan huwa di situ. Al-mudiru masukkan inna jadi innal mudir. La'alla mudiru. Al-mudiru masukkan inna jadi innal mudiro. Nah, masukkan la'alla sama. La'allal mudiro fi ghurfatihi. Gitu. Sekarang berikutnya al-ikhtibaru sahlun, masukkan la'alla. La'allal ikhtibaro sahlun. La'alla itu mudah-mudahan ya, masih bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan ikhtibarnya, ujiannya gampang. Berikutnya, iqra'il misalaini tsumma akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Masukkan 2 contoh berikut, kemudian sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata ghalin, artinya mahal untuk muzakkar, atau ghaliyatun, artinya mahal untuk muannas, di tempat-tempat yang kosong. Ya. Hadzal qalamu ghalin. Pulpen ini mahal. Asalnya begini, asluhu ghalin itu begini, ghaliyun. Ya, tidak boleh mengatakan ghaliyun. Kenapa? Karena ada huruf ya berharokat, itu berat diucapkannya. Nah, maka ya-nya dihilangkan. Ketika ya-nya dihilangkan, tentu saja domatainnya mau nempel di mana, maka domatainnya juga hilang. Apakah menjadi goli? Tidak. Ya, tapi lamnya li, bukan goli aja tapi golin. Lamnya jadi bertanwin ya, tanwin iwad an harfin. Tanwin untuk menggantikan satu huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ya yang dihilangkan. Huruf ya yang dihilangkannya diganti dengan tanwin, tanwinnya disimpan di lam, jadi golin. Artinya mahal untuk muzakkar. Kenapa pakai golin? Karena kolamun, al-kolamu itu muzakkar. Sekarang lihat, hadhihi sa'atu, sa'atu jam muannas. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Pakai ta marbuthah, ya-nya muncul lagi. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Oke, sekarang baca nomor 1. Ya, apakah pakai ghalin atau ghaliyatun? Nomor 1 coba baca. Al-kitabul. Bukan begitu tulisan kitab tuh. Al-kutubul. Al-kutubul arabiyatu. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun Fi bila. Bila tu ada alifnya. Fi baladina. Gitu. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Kitab-kitab berbahasa Arab mahal di negara kami. Berikutnya nomor 2.
Hadzal kitabu rahisun Terus wa dzaka ghalin. bagus. Hadza kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Buku ini murah, ya bukan rohis ya. Rohis pakai kho. Rohis mah tuh yang anak SMA. Hadza kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Buku ini murah dan itu mahal. Berikutnya. Hadzal mu'jamu Terus bimi'ati riyalin huwa ghalin. Ya, hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Kamus ini seharga 100 rial. Ya, itu mahal sekali dan itu mahal ya. Berikutnya. Hadhil hakibatu ghaliyatun. Tas ini mahal. Itu penggunaan antara ghalin dan ghaliyatun. Ingat-ingat ya. Lawan dari ghalin tentu saja rakhisun rakhisatun, ghalin ghaliyatun. Berikutnya latihan berikutnya. Iqra'il misalaini tsumma iqra'il jumalal atiyata ba'da dzalika uktubha ma'a kitabatil adadil waridati fiha bil hurufi. Baca dua contoh berikut, kemudian bacalah kalimat-kalimat setelahnya. Setelah itu tulis ulang dengan menuliskan angka yang ada di dalamnya. Gitu, lihat di sini ya, penggunaan 100, perbedaan antara 100 dengan 10. Berarti 10 sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah 10 udah jadi 1, 100 dan 1000 ini yang akan kita pelajari. 10 ini agak ribet. Ya, 10 ini agak pusing. Kalau 100 dan 10 ini gampang. Kenapa 10 pusing? Pusing yang pertama karena jenis kelaminnya harus disilang-silang. Pusing yang kedua setelah angka 10-nya isimnya harus jamak. Tapi kalau 100 dan 1000 itu enggak. Mau muzakkar. Jadi kalau 10 itu begini. Kalau thalib kan muzakkar. 10 mahasiswa, asyaratu 10-nya harus muannas. Karena thalibunnya muzakkar, angka 10-nya harus muannas, harus disilang. Asyaratu apakah thalib? Enggak, harus jadi tulab. Terus harokatnya juga harus mudhof ilaih. Asyaratu tulabin. Asyaratu tulabin 10 mahasiswa. Kalau mahasiswi muannas, angka 10-nya jadi muzakkar. Ya, asyru tholibatin juga harus dijamakan, pusing. Tapi kalau 100 enggak. Tuh lihat di sini. Ya, mau laki-laki mau perempuan, mi'atunya mi'atu. Terus si laki-lakinya tetap mufrad, tidak rijal. Mi'atu rijalin enggak. Ya, rajul aja, cuman harokatnya aja sama dengan 10. Berarti dari segi kombinasi harokat 10, 100 dan 1000 sama-sama polanya mudhof ilaih. Perbedaannya 10 agak pusing disilang-silang jenis kelaminnya. Ya, kemudian juga si adadnya harus dijamakkan. Tapi kalau 100 dan 1000 enggak. Ya, mau muzakkar mau muannas tetap mi'atu. Mi'atu rajulin mi'atu mur'atin, mi'atu thalibin mi'atu thalibatin, mi'atu thalibin mi'atu thalibatin. Gitu gampang. Kalau misalkan masjid mi'atu masjidin, ya, kalau misalkan madrasah mi'atu madrasatin, sama-sama mi'atu. 1000 juga sama. Alfu rajulin alfu mur'atin, 1000 laki-laki 1000 perempuan. 1000 masjid 1000 sekolah, alfu masjidin alfu madrasatin. Ya, masjidnya tetap masjid, cuman harokatnya turun jadi mudhof ilaih. Nah, sekarang coba lihat di sini. Baca. Ya. Dibaca. Hadzal tilfazu, terus bi alfu. Ada huruf jar bi di situ, huruf jar ba. Bi al huruf jar itu. Bi alfi riyalin. Hadzal tilfazu bi alfi riyalin. Artinya apa? Artinya apa? Televisi ini, tilfaz itu televisi. Televisi ini seharga, televisi ini terharga 1000 rial. Ya, berikutnya nomor 2. Nomor 2. Barang-barang dari tadi juga nih barang-barang. Ayo. Terus 3. Indi alfu dularin. Indi alfu dularin. Artinya saya punya $1000. Banyak tuh ya. Kenapa alfu? Ya karena dia jadi mubtada muakhar.
Kalau yang tadi kenapa alfi? Karena ada huruf jar ba di situ. Berikutnya nomor 3. Fi hadzal kitabi mi'atu Bagus. safhatin. Nah, fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Di dalam buku ini ada 100 halaman. Ya, berikutnya. Bikam hadhil hakibati. Hakibatu di situ jadi mubtada muakhar. Bikam hadhil hakibatu, terus Hiya bimi'atu riyalin. ada ba di situ. Oh iya. Hiya bimi'ati riyalin. Bikam hadhil hakibatu hiya bimi'ati riyalin. Artinya berapa harga tas ini? Dia seharga 100 rial. Gitu ya. Berikutnya. Fi hadhil kulliyatu. Ada fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana. Terus wa mi'atu talibin min Indonesia. Enggak ada min Indino, min Indonesia ya. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana. Kenapa min Pakistana? Udah di jilid 1 pelajaran paling akhir ya. Yang tidak bertanwin kemasukan min jadi fathah, ghair munsharif namanya ya. Fi hadhil kulliyatu mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Di fakultas ini ya ada 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Berikutnya, kawin jumalan musta'milanil kalimat sil atiyati. Susun kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ada zakiyun, mi'atun, mutazawijun, azabun, khulukun, dolar, golin. Oh, bikin kalimat gimana zakiyun? Kalimatnya gimana? Coba bikin kalimat dengan menggunakan kata zakiyun. Kalimat nggak mesti panjang, yang penting bener. Ya, yang penting mufidah. 2 kata juga bisa jadi kalimat. Kalau zakiyun kalimatnya gimana? At-talibu zakiyun. At-talibu zakiyun. Bener tuh gitu aja. Ya, at-talibu zakiyun, ana zakiyun, itu terserah. Berikutnya, bikin kalimat yang pakai kata 100. Oh, gimana? Mi'atu dolarin. Terus kalimatnya gimana? Indi mi'atu dolarin. Saya punya 100 dolar. Berikutnya mutazawijun. A'anta mutazawijun. Itu kalimat juga. Kalimat tanya. Ya. Berikutnya azabun. Anta azabun. Hah? Masa anta lagi? Ana azabun. Ana azabun. Gitu ya. Gue jomblo. Gue lagi diazab dengan kejombloan. Ya. Berikutnya khulukun. Coba bikin kalimat dengan khulukun. Oh, gimana? Muhammadun dzu khuluqin. Muhammad punya akhlak. Itu gampang gitu ya. Kemudian dolar gimana? Buat kalimat yang pakai dolar. Indi alfu dolarin. Berikutnya golin. Bikin kalimat yang pakai golin gimana? Hadzal qalamu golin. Pulpen ini mahal. Tentu pulpennya dari apa? Dari emas mungkin ya. Oke, bagus ya. Kita lihat kalimat tuh jadi datu kosakata yang baru. Zakiyun artinya pintar. Kalau banyak azkiyau tidak bertanwin karena polanya sama dengan ghaniyun agniyau. Berikutnya di situ gobiyun. Gobi lawan dari zaki. Bodoh ya. Nah, kalau banyak agbiya. Ya. Baknya ganti aja sama nun jadi goni, ya enggak? Mirip. Kemudian khulukun jamaknya adalah akhlak. Nah, akhlak inilah yang dijadikan bahasa Indonesianya, ya enggak, akhlaknya. Kemudian mi'ah 100, alfu 1000. Kemudian rupiah artinya rupe, mutazawijun sudah menikah, azabun kalau banyak azab artinya bujangan, yahudiyun kalau banyak Yahud, orang-orang Yahudi, mu'jam kalau banyak ma'ajim, kamus, dolar, sofhah artinya halaman, sofahatun jamaknya ya, najihun kalau banyak najihuna, golin artinya mahal, kumun akmam lengan baju, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.